hormati Kepala Sekolah Prima Edugama, Miss Resa, beserta staf dan jajarannya. Dan yang saya banggakan adik-adik sekalian yang saya harapkan, yang Miss Intan harapkan selalu dalam semangatnya untuk belajar, selalu menjaga karakternya saat belajar, bukan hanya karakter belajar saja, tapi juga karakter di rumah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah mendidik pengikutnya, yang mana dulu dari zaman jahiliyah hingga sekarang, zaman di mana paham ilmu, paham karakter, dan paham beretika dengan baik. Dan Miss Intan, itu Mas Sari, Sari masih belum ada ya? Gimana Bapak? Kak Sari, maksudnya Kak Sari masih belum ada. Oh, Kak Sari. Oh iya, sebentar lagi mungkin ya. Ya, saya lanjutkan ya. Dan tidak lupa saya bersyukur atas kesempatan yang telah diberikan oleh pihak Prima Edugama yang telah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan sedikit secuil, bahkan tidak ada apa-apanya apa yang saya pahami dengan apa yang saya sampaikan hari ini. Yang mudah-mudahan jika memang apa yang saya sampaikan bermanfaat, itu tidak lain tidak bukan karena Allah Ta'ala, Tuhan kita yang telah menuntun saya untuk mengucapkan apa yang saya ucapkan menjadi benar. Ya. Mari sebelum kita memulai, alangkah baiknya memulai webinar ini sama-sama kita menjunjung tinggi apa itu berdoa. Sedianya berdoa kita dalam hati menurut agama dari keyakinan yang kita anut masing-masing dalam hati ya. Mari kita mulai sekarang. Oke. Baik. Rupanya dari screen yang saya lihat semua adik-adik aku, adik-adik Kak Intan berada dimanapun semua dalam keadaan sehat nih. Senyumnya sumringah. Wow, udah seger banget kayaknya nih, ada yang habis sarapan nih. Apakah ada yang belum sarapan? Ada yang belum jangan-jangan nih. Semoga semua sudah sarapan dan sebaiknya kalau saat sarapan itu jangan lupa minumnya. Kebanyakan dari anak-anak kalau habis sarapan langsung dia main handphone sampai lupa minum. Jangan sampai itu terjadi. Oke, adik-adik Kak Intan yang super, Kak Intan ingin hari ini Kak Intan nggak banyak ya apa yang Kak Intan sampaikan, tapi Kak Intan ingin langsung menyampaikan screen-nya yang akan dibantu oleh Miss Resa. Miss Resa akan memberikan screen ke kalian. Jadi kalian cukup baca, nanti kita akan diskusikan sama-sama. Nah, Kak Intan langsung di next aja, Kak Resa. Di sini sama-sama ya, Kak Intan akan bacakan ulang apa itu keuntungan dari siapapun yang menguasai bahasa Inggris. Hari ini, oh iya, Kak Intan hampir lupa. Hari ini kita pembahasannya itu keuntungan bahasa Inggris, keuntungan menguasai bahasa Inggris. Ya, jadi ilmu yang kita pahami, yang kita kuasai itu kan banyak ya. Ada matematika, ada bahasa Inggris, ada IPA, ada siapa lagi yang mau sebutin nih? Tapi nggak usah, nggak apa. Mungkin Kak Intan aja ya yang menyebutkan ya. Dari semua ilmu-ilmu yang kita pahami, hari ini Kak Intan ingin mengajak fokus dalam bahasa Inggris dulu. Nanti oleh guru-guru yang luar biasa akan disampaikan lagi
Apa itu matematika? Keuntungannya mempelajari, menguasai matematika. IPA nanti ada. Kalau Kak Intan diamanatkan untuk mengedepankan presentasi Kak Intan terkait bahasa Inggris. Tapi Kak Intan nggak sendirian. Ada Miss Hesti yang akan bersama Kak Intan hari ini mempresentasikan bahasa Inggris. Nah, langsung aja ya kita ke screen-nya ya. Di situ coba adik-adik baca yang cermat. Keuntungan bagi siapa saja yang menguasai bahasa Inggris. 1 sampai 6. Kak Intan kayaknya nggak perlu capek nih, karena kalian kan udah pintar bacanya. Tapi Kak Intan izin deh, Kak Intan sebutin lagi ya. Yang pertama, bagi orang yang menguasai akan lebih terampil. Nanti kita bahas. Yang kedua, bagi orang yang menguasainya akan lebih mudah dipercaya oleh seorang pimpinan pada suatu perusahaan atau lembaga instansi pendidikan maupun konvensional. Kalau yang nggak paham, kita bahas. Yang ketiga, bagi orang yang menguasainya akan lebih bisa bergaul di kalangan mancanegara. Wow, kalau ada yang mau bahas, kita bahas. Sampai dengan 6, Kak Intan persilahkan kalian untuk membaca. Nanti ditanya ya, nanti kalian Kak Intan buka sesi bertanya, kalian silahkan bertanya. Tapi bertanyanya di sini kita punya rules ya, punya peraturan, tapi nanyanya jadinya satu-satu. Nah, itu baru keuntungannya. Dari 6 poin mungkin ada yang mau menambahkan, atau ada yang mau memberikan komentar. Kak, aku nggak setuju deh. Kakak kasih poin nomor sekian. Menurut aku, enggak deh. Kan penonton film The Movie. Ya, jadi itu keuntungan-keuntungannya. Sudah selesai ya bacanya ya, keuntungan-keuntungan menguasai bahasa Inggris ya. Sekarang yuk kita lanjut ke slide berikutnya. Silakan Miss Reza. Slide berikutnya. Nah, so what should I do? Apa yang harus aku lakukan? Nah, itu poin-poinnya juga bisa kalian baca. Apa sih yang harus kalian lakukan bagi orang yang ingin menguasai bahasa Inggrisnya? Di sini Kak Intan mengajak untuk adik-adik mau apa itu menjadikan bahasa Inggris salah satu passion kalian, minat dan bakat kalian banyak. Tapi jadikanlah bahasa Inggris salah satu hal yang penting karena ada di salah satu poin yang Kak Intan tadi tuliskan pada poin what should I do? Bahasa Inggris itu di zaman now, kalau kata anak gaul ya bilangnya ya di zaman now. Bahasa Inggris itu jadi kebutuhan sayang. Kebutuhan layaknya kita makan dan minum. Kalau kita nggak makan dan nggak minum, lemas, nggak ada tenaga, nggak banyak yang kita bisa lakukan. Selain kalau kita nggak makan dan nggak minum, malah jadi sakit. Itulah bahasa Inggris. Jadikan bahasa Inggris sebuah kebutuhan di zaman sekarang. Apapun yang kita lakukan, di mana-mana kita bisa melihat tulisan yang berbahasa Inggris. Nah, ya. Jadi cara-caranya pun Kak Intan share bagaimana kalian how to improve your English gitu. Bagaimana cara meningkatkan kemampuan bahasa Inggris kalian. Dari mulai cari caranya itu temukan teman. Jadi kalian nggak sendiri. Kayak gini, bayangkan kalau kalian ngelihat bapak atau mas yang suka nyapu di jalan, pakai sapu lidi tentunya ya. Kalau sapu lidi itu dipakainya hanya 1, nggak bisa dipakai. 2, lemah. 3, masih butuh. Terus dan terus sampai dengan terikat dengan erat dan dari gabungan banyaknya sapu yang digabung menjadi kuat. No. Itu Kenapa nono? Itu pun yang perlu kita lakukan untuk meningkatkan bahasa Inggris. Jadi kita nggak sendirian. Dan tidak lepas dari itu juga, apa yang kita lakukan harus sesuai metodenya dengan yang kita senangi.
Aku lebih suka bahasa Inggrisnya kalau ngedenger dari YouTube deh, Kak. Catat tuh. YouTube. Berarti kalian ada tambahannya. Jadi nggak hanya dari sekolah yang kalian kalian dari sekolah yang kalian dapatkan ilmunya, tapi kalian juga ada tambahannya dari YouTube. Banyak sumber-sumbernya ya, sumber-sumbernya nggak hanya dari satu. Aku lebih seneng Kak kalau bahasa Inggris itu lebih senengnya ngelihat buku. Oh, berarti baca. Silahkan. Dan yang terpenting adalah kalian harus jangan gini deh, kalau kalian ngomongin never unblocking your negative mindset. Dari kata unblock, kalau block itu kan ngeblokir. Unblock berarti kan membuka blokirannya. Apa itu yang dibuka? Negative mindset. Jadi jangan pernah membuka peluang sedikit saja untuk pikiran negatif kalian. Terkait khusus bahasa Inggris. Karena hari ini Kak Intan dan Miss Hesti mengedepankan apa itu bahasa Inggris. Ya memang semua dari makhluk yang Tuhan ciptakan memiliki bakat, minat, karakter, semua tidak sama. Ada yang lebih dominan, aku nggak bisa bahasa Inggris, tapi aku pinter di matematika. Aku lemah di IPA, tapi aku pinter di bahasa Inggris. Semuanya punya bakat dan minat masing-masing. Hanya bagi kalian, bagi aku, siapapun yang hidup di era sekarang, itu harus bisa berbahasa Inggris. Contoh, kita mau masuk PTN, mau masuk suatu universitas untuk mendapatkan beasiswa. Karena kita punya kelebihan berbahasa Inggris, itu menjadi salah satu penilaian yang meluluskan atau meloloskan siapa saja yang daftar untuk beasiswa tersebut. Nah, dari keuntungannya, dari tata caranya, atau mungkin yang disebut dengan apa yang harus kulakukan, what should I do? Silahkan kalian berikan komentar atau pertanyaan. Kak Intan dengan senang hati menjawab. Silahkan nanti oleh Miss Resa, nanti kalian angkat tangannya, nanti yang lainnya suaranya dimatikan oleh Miss Resa, mungkin yang angkat tangan duluan, dibuka audionya untuk dipersilahkan bertanya. Di sini Kak Intan tidak sendiri, Kak Intan dibantu oleh Miss Resa. Silakan Miss Resa, yang angkat tangan duluan nanti dipersilahkan untuk bertanya. Bagaimana sih Miss Intan punya pengalaman enggak misalkan? Silakan, ada yang mau bertanya? Miss Intan punya pengalaman enggak? Pengalaman buruk gitu mempelajari bahasa Inggris? Atau Miss Intan berbagi dong caranya Miss Intan menguasai bahasa Inggris itu pakai cara apa aja gitu. Miss Intan, kalau belajar bahasa Inggris itu harus ada gurunya ya? Nah, pertanyaan-pertanyaan tadi bisa kalian tanyakan atau mungkin kalian punya pertanyaan lain untuk meningkatkan bahasa Inggris kalian. Silahkan. Ada yang mau bertanya? Dari keuntungannya, contoh gini deh. Kak Intan, kan di poin terakhir dari what should I do, jadikan bahasa Inggris itu keseharian kalian. Di rumah. Contohnya, kalian di rumah nggak sendiri tentunya. Ada mami, daddy, atau yang panggilnya ayah, bunda, mama, papa, adik, kakak, dan mungkin ada yang di rumahnya ada mbak atau teteh, silahkan jadikan mereka semua itu media. Jadikan daddy, mommy, itu media. Media itu apa sih Kak? Gitu. Media itu partner untuk kalian saling sahut menyaut berbahasa Inggris. Mommy, I'm hungry. Can I have some food, please? Nah, ada nggak tuh yang bisa mengulangi? Mommy, I'm hungry. Can I have some food, please? Can I have some meal, please? Gantinya dandan apa ya? Iya. Waktu mau ini pas mereka dandan apa gimana? Baru sekarang kan? Ya, kalian mau Ada nggak yang mau memberikan
Ada pertanyaan. Miss nggak. Miss di mute. Nah, kalian harus menemukan cara yang tepat. Alasannya apa ya? Aku kok harus belajar bahasa Inggris? Aneh apa sih Pak? Itu nanyanya ke siapa dong? Nanya ke diri sendiri. Aku belajar bahasa Inggris buat apa ya? Lah, jangan nanya ke orang. Nanya ke diri sendiri. Temukan cara alasan tepat kenapa apa yang mendorong kamu, mendorong kita untuk mempelajari bahasa Inggris. Contoh Kak Intan. Kak Intan ingin sekali, sekarang Kak Intan sedang menjalankan pendidikan S2 yang insya Allah dalam waktu dekat ini Kak Intan akan menjalani proses sidang tesis yang kemudian setelah sidang selesai Kak Intan akan berketelkan magister bahasa Inggris fokusnya. Kenapa? Kak Intan ingin membuat sebuah buku yang di mana buku itu adalah karangan dari Kak Intan yang ingin memudahkan siapapun pembacanya terjun langsung ke bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris itu kalau gitu harus punya kemampuan grammar ya Kak? No. Enggak. Jangan selalu berpikir ke grammar dulu. Buat adik-adiknya, buat adik-adik aku gini. Adik-adik aku, hai, sayang, misal kalian usianya baru, kalian tebak ya, 11 tahun. Biasanya 11 tahun itu kelas 5. Atau mungkin ada yang kelas 4-nya 11 tahun, itu super keren. Ada kalian ini mau bisa bahasa Inggris, tapi aku harus les dulu dong, Kak. Les grammar. Sayang, tidak. Tidak. No. Ya, kalau anak kecil sekarang bilangnya no. Ya, tidak. Mama atau mami, eat. I want it. Nah, dari maaf kayak tadi izin ketawa dulu. dari unsur grammar itu salah. Unsur grammar ya. Mami, I'm hungry. I want it gitu misalkan. Mami, drinknya mana? Enggak apa-apa. Ya, practice makes you better. Jadi mempraktikkan akan membuat kamu lebih baik. Itu ya buat apalagi kalian buat yang udah SMP. Di sini ada nih Zawa, terus Kakak Vita udah SMA. Jangan mau kalah sama yang masih SD. Mami mau go where mami? Mau go where? Enggak apa-apa. Daddy udah punya money ya? Asmani, papi misalkan baginya. I want to buy robot, misalkan. Buy robot, papi, buy robot. Misalkan papinya, jadi kan papinya terdorong untuk mau bisa bahasa Inggris juga kan. Kemudian papinya bertanya, what kind of robot do you like? Papi ngomong apa sih? Aku nggak ngerti, misalkan gitu ya. Lalu dengan sendirinya papinya ini akan terdorong. Nanti papinya sama maminya atau dedi ya, nanti akan menempelkan kosakata di rumah. Contoh, di jendelanya maminya yang kerja sama daddy, window. Terus kalau ada di rumah itu rak apa namanya? Lemari buat piring-piring itu, piring susun itu namanya cabinet. Nanti dengan sendirinya. Lalu ada teteh misalkan Mbak, good morning. Nah, nanti kata mbaknya, ya wis aku ora ngerti yo, good morning ku apa? Dek, good morning itu apa? Misalkan mbaknya Jawa ya. Good morning itu artinya selamat pagi, Mbak. Wah, nanti mbaknya bilang, hebat. Gitu. Ya. Jadi munculkan
tumbuhkan rasa pede kalian. Nantinya hasilnya kalian akan rasakan ketika kalian duduk di bangku kelas misal SMA atau di perkuliahan. Saat dosen ingin memerintahkan atau mengharuskan kalian presentasi, dan di situ tuh presentasinya ada menggunakan bahasa Inggris. Kalian, ini percaya ya omongannya Kak Intan ya, kalian akan lebih terampil, lebih keren. Beda dengan yang lain. Ingat, bahasa Inggris akan membuat kalian lebih terampil. Terampil dalam hal presentasi. Terampil contohnya gini, ini pengalaman Kak Intan boleh ya, Kak Intan agak sedikit pede. Nih ya, tuh ya lebih terampil ya di poin 1. Kak Intan ini waktu lulus dari SMA, katakanlah usianya sama teman-teman Kak Intan yang mereka bukan dari SMA, yang waktu itu Kak Intan dari pesantren ya, mengedepankan memang bahasa Inggris. Itu Kak Intan bisa di usia 18 tahun udah bisa ngajar di tempat bimbel. Karena apa? Kak Intan punya kemampuan berbahasa Inggris. Di usia 18 tahun, di saat teman-teman Kak Intan sedang, kebanyakan dari mereka memang ada beberapa yang sedang menjalankan kuliah. Dan intinya, di kalangan usia Kak Intan, kalangan menengah ke bawah, usia 18 tahun udah bisa ngajar, itu dapat penilaian lebih keren. Karena apa? Kak Intan padahal baru bisa, gak bagus lah ya, baru bisa yes no doang kok. Tapi Kak Intan bisa ngerti 1, 2, 3. Itu Kak Intan gunakan kemampuan itu untuk ngajar TK. TK, anak toddler yang Kak Intan ajarkan. Jadi Kak Intan di situ, Kak Intan udah mulai bisa nabung. Nabung dari penghasilan Kak Intan ngajar untuk biaya kuliah Kak Intan. Itu. Jadi Kak Intan ngajar anak TK, ngajar, udah bisa nih kalau orang yang baru belajar banget bahasa Inggris, ngomong good morning aja kan nggak bisa. Ya, tapi kalau udah biasa mempraktikkan, pasti lebih keren, lebih tampil beda. Kayak adik-adik, jadi Kak Intan sangat mengharuskan sih enggak, tapi sangat mengajak kalian untuk mau berbahasa Inggris. Contoh lagi nih buat anak SD. Misal anak SD itu udah mempelajari bagaimana menggunakan verb do. Ya. Contoh, my mother, dia ngomongnya itu salah gitu ya. My mom don't like. Misalkan, itu salah tuh. Harusnya kan doesn't. Itu enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Terus dan gunakan terus ke maminya, ke papinya di rumah. Mami, misal ada punya, ini ada botol ya. Mami ini punya siapa? Kan dalam tatanan bahasa Inggris yang benar itu, kalian tentu tahu ya, whose bottle is this? Kita. Kalau yang belum bisa, Mami, ini botol who? Misalkan, ini botol who, Mami? Enggak apa-apa. Terus, buat kalian yang suka musik, Jong, yang suka musik, yang suka film action, itu yang menggunakan bahasa Inggris, coba terus. Nah itu ada tuh yang lagi minum, wah seger nih kelihatannya ya. Jadi bisa gunakan cara tersebut. Pokoknya cari cara untuk kalian bisa menemukan passion kalian, apa yang kalian sukai gitu ya, untuk memperdalam ilmu bahasa Inggris. Gitu. Ya, silakan sesi bertanya. Ada yang mau bertanya nggak nih? Masya Allah, semoga semua sehat selalu ya. Ada. Silahkan. Utarakan pertanyaannya, Kak Intan dengan Ini tadi sih saya pernah kok aku nontonnya di YouTube di HP. Aku nontonnya di HP YouTube. Itu sih YouTube tuh banyak orang pakai bahasa Inggris. Hah? Kayak gitu. Walaupun aku nggak ngerti, tapi saya sih tetap nonton aja. Keren. Dengan siapa di sana, maaf? Adek?
Enggak, hanya di kamarku doang, hanya di kamarku doang. Ini kakak lagi ngomong sama Tapi siapa sih, ya? Pati ini aku ini Pati itu anaknya itu ini anaknya itu yang anaknya Jamaludin, ayah saya tuh. Itu pakai komputernya ini. Nah, sebaiknya untuk adik super yang ada di sana, yang tadi memberikan komentar keren banget, terima kasih. Kak Intan berharap dan sekaligus mendoakan semoga di kemudian hari bisa memberikan contoh atau bahkan menjadi apa itu namanya icon bahasa Inggris yang sangat keren. Bisa go board. Apa artinya go board itu pergi ke mancanegara ya, keliling dunia dengan kemampuan bahasa Inggrisnya. Amin ya. Jadi gini, di zaman kita, zaman di mana internet itu menjadi kebutuhan umum, maka dari internet tersebut kita bisa lihat YouTube, bisa lihat Google, bisa lihat Telegram, semua aplikasi-aplikasi yang bisa menunjang kemampuan bahasa Inggris. Dari Telegram, kita bisa ngedownload beberapa buku. Ya, banyak tuh di Telegram. English book, tulisnya itu keywordnya nih Kak Intan kasih bocoran ya. English book, atau mungkin buku apa yang kalian suka. Contohnya buku bahasa Inggrisnya tertulis apa ya? Di sini lagi nggak ada. Ada di situ bukunya, misalkan pengarang bukunya, ketik nama pengarangnya nanti keluar, muncul. Itu di Telegram. Yang gampang banget di-download tanpa berbayar kecuali kuota. YouTube. Di YouTube kita bisa menurunkan speednya. Kan di YouTube ada tuh tingkat tampilannya ya. Nanti speednya dipelanin. Itu caranya. Banyak juga aplikasi-aplikasi selain YouTube, contohnya Cake, apalagi banyak lah ya, itu bisa melatih kita ngomong. Di YouTube, kecepatan tampilannya itu dibikin pelan, sepelan mungkin supaya kedengeran. Misal, aktor ya, misalkan pemainnya ngomong, "You're busy body." Ih, kamu kepo deh, misalkan. Itu dipelanin supaya kita bisa mencerna apa yang dia ucapkan. Cara keduanya, kalau dari YouTube nih, itu bisa gunakan subtitle-nya. Subtitle-nya itu digunakan supaya kita bisa melihat tulisannya. Itu kalau dari YouTube. Kalau yang menggunakan cara, misal dari aplikasi Cake, itu banyak. Yang jelas, itu kan termasuknya itu adalah cara kalian itu yang tadi Kak Intan arahkan ya, temukanlah cara tepat, metode pembelajaran yang kalian suka. Ada yang sukanya lewat dengerin musik, ada yang senangnya itu kalau cas-cis ngomong sama temen di handphone. Kita ngomong bahasa Inggris yuk. Nanti kalau nggak ngerti gimana? Ya gampang. Kan ada translate Google. Kita lihat di translate. Kita ulangi apa yang sudah diterjemahkan. Ada lagi? Silahkan. Pokoknya Kak Intan berharap, bukan pokoknya sih ya, Kak Intan sangat berharap gitu maksudnya, maaf nih Kak Intan ralat. Kak Intan sangat berharap kalian bisa menemukan passion kalian, bakat kalian. Jika memang benar itu bahasa Inggris menjadi kesenangan kalian, temukan, tunjukkan, show your best. Temukan karakter belajar kalian. Sampaikan ke Mami, Mami, aku pengen beli kaset ini deh, itu deh yang berbahasa Inggris. Pasti maminya dukung. Mami, aku mau lihat YouTube ya, aku mau ngafalin lagu. Nah, ngafalin lagu berbahasa Inggris itu bisa mendorong kemampuan kalian. Yang jelas, Kak Intan berharap kalian jangan say no. Kalau kalian bilang bahasa Inggris itu susah, bahasa Inggris itu cuman rumus. Enggak. Makanya praktis aja dulu. Bahasa Inggris itu nggak selalu berkaitan dengan rumus, nggak selalu berkaitan dengan grammar, enggak. Yang terpenting adalah kalian mau mempraktekkan.
Dari adik-adik yang ada di sana, ada nggak nih yang mau bertanya? Yakin ya, konsisten ya. Kalau belajar itu konsisten. Targetnya, dibikin targetnya. Ada target dalam jadwal kalian. Dalam 3 bulan, aku mau menghafal 100 kosakata. Wah, berarti kalau dibagi, 100 dibagi 3 bulan, 90 hari, berarti itu sangat mudah tuh. Ditambahin lagi targetnya. Harus punya target. Target untuk menghafal sekian banyak kosakata dalam waktu 1 bulan. Atau ditambahin lagi 2 bulan. Gitu. Tunjukkan kalau kalian itu bisa punya nilai lebih dari teman-teman seusia kalian. Aku punya teman seusia aku ada 5 orang. Tapi cuma aku doang yang pintar berbahasa Inggris. Nah, dari teman-teman aku yang pintar berbahasa Inggris ya aku. Nanti akan terlihat beda. Terlihat pasti dan pasti beda. Ya, lebih disayang sama mami papi. Lebih dibanggakan tentunya. Nantinya pun di masa kalian dewasa, kalian mudah mencari passion kalian. Misal ada yang mau jadi pramugari buat yang perempuan, ada yang mau jadi pilot untuk yang laki-laki, atau buat jadi guru, atau mau jadi dosen. Wah, itu kalau udah punya kemampuan berbahasa Inggris, tinggal nanti mami dan papinya yang mengorbitkan. Ya, silakan adik-adik super. Kak Intan nunggu nih pertanyaannya nih. Bertanya dong. Aku. Oh iya, breaking 3.000 kosakata. Wow, luar biasa. Keren. Aku ada. Kak, Iya, aku silakan. bertanya. Kan untuk bahasa Inggris kan juga diperlukan tuh pronounce-nya, gimana menyebutkan kata-kata yang benarnya. Apalagi dari pertulisannya yang mungkin beberapa huruf katanya tuh huruf vokalnya cuma 1. Nah, yang kayak gitu gimana cara biar mikirin untuk membaca katanya secara benar, apalagi untuk kata-kata yang lumayan sulit kayak yang vokalnya cuma ada sedikit aja. Udah itu aja. Terima kasih, Faradina. Faradina super banget. Terima kasih kepada Faradina. Semoga yang sekarang hari ini aja ya, Faradina anggap sulit, Faradina anggap, kok aku lama ya menguasainya, misal. Semoga tidak lagi. Hari ini yang harus kamu munculkan adalah kamu harus mempersilahkan diri kamu untuk mempelajari ini, ditambah jadwalnya, ditambah apa itu namanya, kamu harus memberikan jatah untuk, kan kamu suka nih berarti bahasa Inggris, kamu udah ada harapan untuk kamu mau menguasai, berarti kamu harus memberikan jatah untuk diri kamu mempelajari dengan waktu tambahan. Kalau kita ibaratnya mau menuju atau menambah tangga gitu ya, kita nggak akan bisa ke tangga berikutnya kalau tangga di depan kita nggak dilalui. Seperti itu juga belajar. Kalau anak kecil baru lahir udah bisa ngomong, baru lahir itu kan menjadi aneh. Itu menjadi pembelajaran buat kita. Miss. Jadi, sebentar sayang. Jadi kalau kita mau menguasai apapun, bukan hasilnya dulu yang difikirkan, tapi waktunya dulu yang ditambah. Dari berbagai sumber. Sumber yang kita tanya, misalkan baru temen. Gimana sih kalau misalkan ada tulisan T-A-K-E, ngomongnya itu kan take, take. Nah, sediakan waktu tambahan untuk mempelajarinya. Yang kemudian, kalau nggak dari bacaan nggak ada hasil ya, yang kemudian kamu akan paham.
Jadi, the real teacher is you. Guru sebenarnya, guru sebaik-baiknya untuk diri kita adalah diri kita sendiri. Kan kita tahu kebutuhan kita. Aku waktu luangnya kapan ya? Oh, aku setiap jam 5 sampai jam 6 free deh. Aku di jam segitu tuh manfaatkan tuh. Lihatnya jangan satu. Jangan cuma dari YouTube. Tapi dari aplikasi-aplikasi coba di-download. Dari film. Dipelanin ininya apa sih? Kecepatan filmnya. Yang ada subtitlenya. Filmnya apa? Filmnya film anak kecil dulu. Jangan dulu film action yang udah ngomongnya tuh udah kayak kita lagi kejar-kejar maling gitu. Ngomongnya cepet banget. Dari film anak kecil, dari lagu-lagu anak kecil. Yang penting pronounce kita, bahasanya itu apa ya? Keintan mohon izin sampaikan, lidah kita itu sudah terbiasa. Dari nyanyiin dulu bahasa Inggris anak kecil, lagu anak kecil tuh. Banyak tuh di Telegram. Di Telegram banyak banget lagu-lagu anak kecil yang bisa kita download, dan itu ada maksudnya ada subtitlenya juga ada. Pokoknya carinya tuh keywordnya itu English for Kids, nanti itu ada lagunya, ada PDF-nya, kita ngomong sendiri. Dan cara yang simple yang pernah Kak Intan jalankan adalah, Kak Intan tuh ngetik di translate Google, terus Kak Intan dengerin, dia ngomong apa, gitu. Misalkan ada katanya ancient, gitu ya, tulisannya apa gitu, Kak Intan ketik tulisannya, terus Kak Intan dengerin dari translate Google, dia ngomong apa, Kak Intan ulangi lagi. Oh, ngomongnya begini. Nah, itu pengalaman dari Kak Intan. Semoga bermanfaat. Ya. Jadi, gitu deh. Kamu harus menyisihkan waktu tambahan untuk belajar, dan kamu harus gunakan sumber-sumber yang jangan cuma satu. Jangan cuma dari YouTube, jangan cuma duga-dugaan kamu. Jangan terlalu overthink. Kayaknya kalau A itu dibacanya E. Ini, kok beda ya? Nah, cara Kak Intan boleh tuh ditiru. Dengerin dari translate Google, terus kamu dengerin dia ngomong apa. Kan ada tuh ya, mic-nya kan, ada mic-nya gitu. Terus didengerin, diulang, dan diulang. Gitu, semoga bermanfaat. Itu solusinya. Ada lagi pertanyaan dari adik-adik super aku? Kak, Ya, silakan. di sini baru subuh. Oh, baru subuh, luar biasa. Kalau baru Boleh subuh aku berarti, enggak? ya? Boleh salat enggak aku? Oh, tentu tidak, sayang. Selamat Oke. pagi di sana. Good morning. Bagi yang kalau berarti di sini di Indonesia jam Oh, Giti kenapa nge-lag? Oh, no. Wah, ada teman kita nih, teman-teman. Ada teman kita yang tinggalnya tidak di Indonesia. Iya, dia mau sholat. Iya. Tuh, yang ganteng-ganteng itu tuh, dia tinggalnya tidak di Indonesia, teman-teman. Maksudnya apa? Yang orang ini ya? Yang Iya, sebagainya. ya. Syafiq yang menggunakan akunnya itu Oppo A3s tuh ya. Itu teman kita yang satu ini namanya Syafiq. Syafiq tinggalnya di mana? Di Turki. Di Turki sekarang ini baru subuh ya. Syafiq ya? Iya. Iya. Di Indonesia udah kesiangan nih. Udah jam 6 lewat? Jam 6.40. Jam 6.40 berarti persis perbedaannya itu ada 4 jam dengan Indonesia ya. Di Indonesia jam 10 kurang lebihnya ya 40. Di Indonesia 10.40, di Turki baru jam 6.40. How is going Turkey? Apa kabar dengan Turki? Di Turki dingin? Iya, musim dingin nih. Oh, there's cold ya. Yes, cold. It's winter. Did you take a bath? Hello? Did you take a bath?
Halo? Apa? Did you take a bath? What? Did What? you take a bath? Juga ada yang di winter, ada di Turki juga. Dari Turki. Kenapa bisa ada di Turki? Dari Turki. Bukan, terima kasih ya Syafiq. Terima kasih buat adik-adik semua yang berkenan menjadi partisipan untuk hari ini. Semoga yang jadi partisipan hari ini udah gedenya semuanya menjadi orang yang super, orang yang bernilai. Ada yang jadi menteri, ada yang jadi dokter, ada juga yang jadi guru, ada yang jadi pengusaha luar biasa. Pokoknya laris usahanya ya, berkah. Terus tidak lupa juga ada yang jadi TNI ya? Ada yang mau jadi TNI? Ada yang bisa jadi, ya pokoknya jadi orang-orang super semua ya. Di sini cita-citanya what are you going to be? What do you want to be? Kalian mau jadi apa? Yang terpenting adalah kalian mencintai passion kalian. Hanya saja ini rezeki buat kalian yang berada di era milenial, era zaman now, kalian harus menguasai bahasa Inggris. Sekurang-kurangnya menjadi orang yang pasif. Bukan enggak bisa. Sekurang-kurangnya pasif. Karena ini tuntutan zaman. Ya, teman-teman. Ya, jadi sekian dari Kak Intan, teman-teman. Kak Intan senang banget bisa bersama kalian dalam waktu 45 menit ini. Kalian terlahir untuk menjadi super. Percayalah, kalian adalah orang-orang super. Anak-anak super yang super bisa, super duper, dan super keren. Terima kasih dari Kak Intan. Kak Intan izin akhiri ya. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan dilanjutkan oleh Waalaikumsalam. dilanjutkan oleh Bu Hesti ya. Diam, wah, diam. Gak sama. Udah masuk. Kameraku nggak kelihatan ya, Kak? Enggak kelihatan, Bu. Udah. Nah, udah. Ready. Ini biar Udah. Silakan Bu Esti. Ya, mati lagi, Bu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, selamat pagi. Waalaikumsalam. Senang sekali pagi ini Ibu bisa bergabung dengan kalian, sudah sangat lama sekali sejak COVID-19 ya. Gak pernah ketemu. Dengerin wejangan dari Kak Intan itu super banget tadi pagi. Dari jam 10. Terima kasih banyak Kak Intan sudah membuka pertemuan kita pagi ini. Banyak sekali kebenaran yang Kak Intan beritahu kepada kita bahwa apa tadi ya? Kalau mau belajar bahasa Inggris nggak usah pusing dulu sama yang namanya grammar. Itu benar sekali. Karena bahasa Inggris itu kalau kita mau bisa, nomor satu adalah keberanian ngomong, ya. Bahasa Inggris pertama itu yang kita pelajari itu mengenai listening, kemudian speaking, apalagi? Listening, speaking, apalagi? Kalau listening, speaking itu nggak perlu guru, ya nggak?
Listening tuh sambil dengerin musik aja kita bisa ngerti bahasa Inggris asal kita setiap kali dengerin musik itu kita tahu tulisannya seperti apa. Next kemudian kita harus cari tahu artinya apa. Gitu kan. Kalau speaking itu memang harus ada keberanian ngomong. Caranya gimana? Ya itu tadi, dengerin musik, kemudian sambil ngomong. Iya kan? Dengan sendirinya bisa. Bahasa Inggris itu yang perlu guru cuma writing. Kenapa Ibu bilang seperti itu? Karena writing memang perlu guru. Iya kan? Kenapa? Karena untuk bisa nulis dengan benar itu harus ada guru bagaimana caranya penulisan yang benar. Tapi kalau cuma listening itu ya sambil dengerin musik aja bisa. Sekarang yang lagi digemari malah musik-musik Korea karena seneng nonton drakor toh. Drama Korea. Kemudian suka sama musik-musiknya semuanya. Akhirnya kan bisa kan? Udah ngomong aja dengerin sambil ngomong, sambil nyanyi. Nah itu. Sebetulnya bahasa itu ya cuma listening sama speaking dan berani ngomong. Gitu. Kemudian coba setelah listeningnya itu, Kak Resa. Ada apa lagi di situ setelah listening? Ya, listening, kemudian ada reading, ya kan? Ada reading, kemudian ada speaking. Nah, listening itu apa sih? Listening itu adalah, listening is art and if you are master in it, surely you are going to be a great speaker, a good listener is always a good speaker. Sebetulnya, di sini ada tulisan, so listen English every day at least 20 minutes in the morning and 20 minutes in the evening. Ini bisa dari lagu, ya. Apalagi Ibu yakin di rumah kalian menggunakan TV-nya itu yang TV channel itu loh, apa kayak Indovision gitu ya, seperti itu sudah terbiasa sekali mendengarkan yang bahasa Inggris. Kemudian next ada keduanya adalah speaking. Nah, speaking ini we must talk every day in English, ya, in order to achieve fluency. Nah ini di rumah harus ini ajak aja mamanya ngomong pakai bahasa Inggris, gitu ya. Kemudian ini harus terbiasa di rumah. Kosakata yang kecil-kecil ya. I want misalnya ya kayak Mama I want misalnya mau makan atau apa ngomongnya pakai bahasa Inggris gitu loh. Jadi dibiasakan. Kemudian reading. Nah, reading itu paling suka kalau misalnya kita baca mengenai reading yang kalau yang anak-anak SD itu biasanya apa sih? Kayak Pinocchio, Cinderella gitu ya. Seperti itu. Cerita-cerita naratif kalau di bahasa Inggris. Itu menyenangkan sekali. Atau baca koran The Jakarta Post untuk yang kelas 12 ya. Atau untuk yang SMP, SMA biasa kan kalian di media sosialnya misalnya Indian Today gitu ya, atau BBC seperti itu. Jadi terbiasa membaca berita-berita yang dari luar negeri seperti itu. Itu akan dengan sendirinya kalian nyari tahu apa artinya. Kemudian ada writing. Nah, kalau di writing itu memang harus butuh guru. Setidaknya harus ketemu guru bahasa Inggris untuk bisa lancar berbahasa Inggris. Banyak sekali manfaat-manfaat dalam berbahasa Inggris, terutama karena Bu Esti juga senang traveling ya. Jadi juga akhirnya di rumah, tadinya anak-anak Bu Esti nggak ngerti loh bahasa Inggris, cuma terpaksa harus ngomong bahasa Inggris karena mamanya ngomongnya pakai bahasa Inggris. Jadi kayak misalnya tiba-tiba anak ibu yang kecil ngomong, oh mama foodnya disappear. Oh disappear kok bisa ya foodnya disappear di kitchen? Iya karena Emily ngambil. Jadi ada bahasa-bahasa yang tiba-tiba dia ngomong food, kemudian ada ngomong disappear gitu loh. Padahal tadinya dia nggak tahu karena ibu selalu ngomong mengenai disappear atau apa hal-hal kecil dalam bahasa Inggris, tapi akhirnya dia ngerti. Kayak misalnya di rumah kalian bahasa ibunya misalnya orang Jawa ya,
tadinya kan kalian nggak ngerti, tapi lama-lama kok ngerti maksudnya atau makna kalimatnya atau makna setiap katanya dalam bahasa Jawa. Seperti itu. Jadi harus ada pembiasaan. Mama foodnya disepir. Oh, kok bisa disepir? Nah, itu. Jadi ada hal-hal kecil yang akhirnya, oh iya, dia paham maknanya seperti itu. Kemudian tadi Kak Intan bilang apa ya, sampai Ibu lupa banyak sekali karena memang bagus sekali. Kita harus mempelajari bahasa Inggris. Nah, selanjutnya ada untuk yang kelas SD, ya, mungkin bisa dimulai dari abjad-abjad yang harus kalian ada di dalam kamar, ya, harus ada di dalam kamar, seperti misalnya E, ya, Kak Resa mungkin bisa masuk ke poin yang ada gambar A, B, C, D, E itu. Nah, mungkin harus dipasang ini di dalam kamarnya supaya terus nginget-nginget ya. Mungkin dalam satu hari itu ada dalam beberapa hari misalnya ada A, B, C, D, E gitu. Itu ditaruh di kamar misalnya ya, ditaruh di dinding kamar. Nah di Siapa yang gambar ini? Siapa yang gambar ini? Ya, gambarnya mana Kak Resa sudah ya? Oke, kayak E seperti ini ya. Nah ini taruh di dindingnya. Dengan sendirinya setiap mau tidur atau setiap masuk kamar atau keluar kamar kalian pasti ngelihat ya. E itu aeroplane, apple, ant, arm, eggs, arrow, ya. Jadi harus tahu ini, nggak usah dibahas ke Indonesiain, tapi lihat gambarnya seperti ini kalian juga pasti akan dengan sendirinya ngerti. Oh iya, aeroplane itu kapal ya. Oh ya, apple itu apel ya, ant itu semut ya. Nggak usah dibahasa Indonesiain, ya. Arrow itu apa? Panah ya. Arm itu lengan. X itu adalah kapak, seperti itu. Kemudian masuk di poin yang B, letter yang B, ya. Nah, ini juga harus ada, setidaknya di dalam ruangan kalian, di dalam rumah, atau di ruang tamu, atau di mana, kalau yang nggak punya kamar sendiri, itu harus ada seperti ini, untuk yang anak-anak yang SD, ya. Misalnya B itu apa sih isinya? Oh, ada boy, ya, anak laki-laki. Kemudian ada banana, kemudian ada brush, ada bed, ya, kemudian ada bench, ada blue ball dan lain sebagainya, ya. Kemudian ini akhirnya setiap hari kalian nambah kosakata, ya. Satu hari 5 letters, letters itu abjad, ya. A, B, C. Nah, apalagi ini ada C, ya. C itu isinya apa aja? C itu isinya ada cat, kemudian colors, kemudian candle, cup, ya. Nggak usah pakai bahasa Indonesia, semuanya harus pakai bahasa Inggris, ya. Dengan sendirinya melihat gambar jadi tahu apa artinya. Kalau dari kecil sudah terbiasa melihat seperti ini, maka jadi gampang, ya. Dimulai dari sekarang. Nggak ada kata telat untuk berbahasa Inggris. Yang penting adalah keberanian, ya. Kemudian ada yang D, ya, D, isinya sudah D sekarang. Apa sih isi yang ada di dalam D? Letters D itu? D itu ada drum, dice, drop, dan lain sebagainya. Kemudian yang I. Nah, letter I isinya apa aja? Nah, Ibu senang sekali untuk anak-anak homeschooling Prima Edugama, untuk yang elementary school, untuk yang SD khususnya, kalian tuh sudah hebat-hebat sekali berbahasa Inggrisnya. Bu Hesti tahu banget deh. Mungkin karena juga kalian terbiasa berbahasa Inggris, itu semangat buat kalian, support untuk apa namanya, Ibu bangga sekali karena orang tua kalian juga membiasakan ini di rumah, ya. Next, ketika junior high school, kalian tidak kesulitan sama sekali, ya. Kemudian untuk yang SMP mungkin, yang SMP, ya, ini bisa pembelajaran untuk SD, SMP itu masih ke pembelajaran mengenai tenses yang paling sederhana, ya, seperti simple present tense, ya. Simple present tense. Ngapalin untuk bentuk simple present tense. Coba Kak Resa, yang simple present tense, yang warnanya hijau Kak Resa. Nah, yang simple present tense yang warna, nah ini
Yang present simple ini ya, atau simple present tense. Ngapalinya gampang loh untuk bentuk simple present tense. Kalau subjeknya I, we, you, they, maka kata kerjanya tidak menggunakan S. Ya, ngapalinya gampang. I, we, you, they, nggak pakai S. She, he, it, suka S. Jadi ngapalin bentuk simple present tense gampang. Gimana Bu? Yaitu kalau I, we, you, they, kata kerjanya nggak suka S. We, you, she, he, it, kata kerjanya suka S. Begitu juga dengan auxiliary verb-nya. Ya, I, we, you, they, do. She, he, it, does. Intinya di simple present tense, I, we, you, they nggak suka S, she, he, it suka S. Pokoknya ngapanya gitu, suka dan nggak suka S. Misalnya gimana? Kalau I, we, you, they-nya live, maka she, he, it-nya lives. Gitu ya. Kalau I, we, you, they-nya go, she, he, it adalah goes. Kalau I, we, you, they-nya study, she, he, it-nya maka harus studies. Ngapalinya gampang, suka S sama nggak suka S. Ada pertanyaan sampai sini? Ketika masuk bentuk simple present tense, anak-anak Ibu? Monggo ditanyakan. Ada. Nggak ada. Ada Safi, juga. hai. Jauh sekali posisinya, tapi bisa ikutan. Hai Abi. Abi nih murid Ibu yang sangat-sangat luar biasa ya. Dari kelas 1 di sini ya. Luar biasa. Sekarang jadi good boy banget deh. Ya Abi ya. Oke. Ada pertanyaan sayang sampai sini mengenai simple present tense? Tina yang jawab. Tidak ada. Oke. Oke. Ibu punya soal sedikit untuk bentuk simple present tense. Coba. Ada sekitar 20 tapi gampang loh. Pokoknya yang ada di pikiran kalian cuma gini. I, we, you, they gak suka S. She, it suka S. Gitu ya. Coba Kak Reza, soal simple present tense Kak Reza. Nah. Oh iya, untuk to be-nya simple present tense itu is MR ya. Nah, ini ada soal sekitar 20. Ayo kita coba kerjakan sama-sama. Misalnya nomor 1. Nomor 1 ya, coba dilihat. Ini masih soal simple present tense ya. Our English teacher always. Our English teacher always. Semuanya bisa ini nih, bisa ikutan nih. Mungkin speakernya dibuka semua, nggak apa-apa. Nomor 1 apa isinya? Yang Cek. Checking. Our English teacher guru kami. Guru itu kan bisa he, bisa si kan? Cek. Yang A apa yang D? Yang D. D. A. D. Kak Intan, yang benar yang mana Kak Intan? A. Nomor 1. Cek, obat cek, cek. A. Cek. A, yang A. Yang A itu A, yang A. Nah, gini saya, Intan karena diminta maaf itu Yang A, yang bagian A, yang A. always jawabannya tepat adalah D. A. Ya, betul sekali. Kenapa? Our English teacher itu kan bisa saja dia perempuan, dia laki-laki. Oh Ya iya. kan? Bisa she, bisa he. Tadi Bu Hesi bilang bahwa I, we, you, they nggak suka S, she, he, it suka S. Itu yang Bu Hesi tadi bilang. Jadi kalau he dan she, gurunya bisa laki-laki atau perempuan salah satunya, maka dia suka S. Yang D. Gitu ya sayang ya? Oke, paham sampai sini? Ya. Paham. Ya, paham dong. Hanya paham. Masih ada yang ragu-ragu? Gak ada. Nggak ada. Jadi jelas ya? Oke. Nomor 2. One of my friends
always, Go. No. go atau Ada adik goes? saya di Go. kamar. Kak Intan nomor 2 apa? It's day. B. One of my friend. Iya. B Bravo ya. Yep. Karena itu kan dia satu orang. Satu orang. Iya, bisa saja he, bisa saja Oh, wait. walaupun my friends-nya banyak ya, tapi kan one of, satu orang. One. Iya, one. Satu orang. Jadi goes karena dianggap he atau dianggap she. Ya, yang tadi Ibu bilang, I you they nggak suka s, si he it suka s. Ada pertanyaan sampai sini? Ada. Nggak ada. Nomor 3. Nggak ada. Do. Nggak ada. Ada juga. B. Saya pilih B. Enggak ada. B. Yang B. Does. B. B. Nomor 3 apa? Das. B. Das. B. Yang B. B. Das, B. C. Yang B. Tangan B. Yang paling B. Yang B. Nomor? Das. Yang Yang B itu. C. Oke, nomor 3 apa nomor 3? Yang B. B. Ini ada B. C. C itu nggak bisa karena masuknya simple present hari ini. Kalau C itu kan simple past tense. Dudas itu kan apa? Ciri dari simple present bukan simple past. Jadi hari ini kita tidak mempelajari yang simple past tense. Every itu setiap ya. Jadi kayak sesuatu yang habit atau kebiasaan gitu ya. Ini banyak sekali ini yang chat ke Ibu. Banyak amat. Paham, B. Ya, angkal itu kan dia, maka das ya. Oke, nomor 4. Nomor 4 apa? The trend Right. itu dianggap Si. it. Kata gantinya it kan? Benar nggak? Si. Untuk benda dan hewan. A. Berarti isinya apa untuk nomor 4? C yang benar. Ya kan, C kan? C yang benar. Iya, C yang benar. Kemudian nomor 5. Siapa yang pecah V? I don't. Kalau sudah ada don't dan doesn't, kalau don't memang langsung verb 1. Tapi kalau doesn't juga harus kata kerjanya kembali ke bentuk awal. Yang D. Berarti apa nomor 5? B. D maksudnya Sama D. delta. D yang D. Gitu ya. Yang D. Delta. Yang D. Nomor 6. D. Yang D. 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 Yang D. Do. Nomor 6. Do D. D yang D. Do you D. gitu ya. Karena D. you, D. I, we, you, they pakai D. do, si, it D. pakai yes. Yang D. Ya. Yang D. D. Oke, nomor 7. Has. Yang A. Nomor 7 Yang A. Marzuki kan laki-laki kan? A. Di kan? Yang Maka A. pakainya yang A. yang has. A. Ya. Oke, nomor 8. Kalau sudah ada das, kata kerja kembali ke bentuk asli, nggak boleh pakai apa-apa. Berarti yang mana? A. Yang alpha, train. Ya. Ada sanggahan sampai sini? Yang training club.
club Oke, nomor 9 training. cek. Coba nomor 9. Com. Mr. and Mrs. Bambang, 2 orang. D. Berarti kata kerjanya nggak boleh pakai apa-apa. Berarti D. nomor 9 yang D. D, Yang delta. D doang, yang D. Aku pilih D. Selanjutnya. Nomor selanjutnya. Coba dicek. Nomor 10. Doesn't. Our math teacher. Doesn't. P. P, Our P. math teacher. Maksudnya does. Doesn't. Our teacher does not. Does B. not. Iya, Ya, B. bisa si, Yang B. bisa he, B. gitu ya. B. Yang Nomor B. 11. B. The meeting itu dianggap it ya. Karena noun ya. Do. Berarti apa untuk nomor 11? Do. A. Do. Does the meeting Does. take place your Yes, ya. does yang B. Nomor 12, my father Tiga always. tahu banyak. Do. Kalau I have not eaten it, aku nggak makan sama sekali. Ya. Aku nggak makan sama sekali. Cek. Nomor 12 cek. Sekarang nomor berapa sekarang? 12 berarti yang A ya. B. Oke, selanjutnya next. Tuh. Nomor 13 sekarang. Bukan. Kenapa bukan does your father and mother? C Karena aja. ada 2 orang, makanya pakai do. Ya. Maka nomor C. 13, kalau dia bentuknya pertanyaan, harus nomor 13 yang C. kembali ke bentuk verb 1A asli. Ya. C. Oke, selanjutnya nomor 14. Nomor 14. Every day the security officer itu cuma satu satpamnya. Bisa si, bisa he gitu kan. Karena sekarang satpam ada yang perempuan, ada yang laki-laki ya. A. Benar nggak? A yang A. Iya. A. Yang Oke. A. Oke, yang A benar sekali. Oke, nomor 15. Kalau sudah pakai das, harus kembali ke bentuk kata kerja asli bentuk pertama. Yang mana? Nomor 15. Yang C. Understand. Understand. Oke, nomor 16. My Aduh, biology understand. teacher. My biology teacher always. It's always. pakainya is. apa? B. Yang B. Bravo, B. is ya. Karena was itu bentuk simple past tense. Ini pakainya to be. To be is pakai to be as is mr. Kalau I itu am, she it is, we you they pakainya are. Maka my biology teacher itu kan bisa Is. si bisa Yang B. he, kan? Is. Oke, nomor 16 berarti Yang is. B. Is. 17. Is. Rotate. 17. C. Earth itu kan it ya. Berarti Rotate. pakai S kan, ya di S kan. Berarti yang Yang B. Yang B. Bravo. B tahu banyak. Yang Orang itu bravo. B-nya tahu banyak. Oke, sekarang nomor berapa? 19. Handoko and Mrs. Sunarni. Itu kan ada 2 toh. 18, Bu. Berarti dia pakainya apa? Are. Karena lebih dari Handoko and Tsunami are. Nah, are. nomor Yang 19. My C. father does not. Nah, kalau sudah menggunakan bentuk negatif, maka kata kerja harus kembali ke bentuk asli. Nggak boleh ada tambahan S atau ES. Nomor 19 berarti B. B. Bravo. Ya. C. Kemudian nomor 20. 20. Coba dicek. 20 itu Eko, Yoga, dan Nanda. D. R. Pakainya apa? Karena banyak harus pakai R. D. Is A. Yang A. D. Yang D. D. A. D. D. A. Maksudnya A. A. A.
Iya nah itu. Oke, aku pede aja. Aku pede aja. Aduh. 20 R. Oke. Kak Intan, could you please wait sebentar ya sayang ya. Miss Intan. Kayaknya banyak. Kayaknya. Ampun. Kebanyakan spam. Hanya dia bisa diam di sini doang. Hanya bisa diam di sini doang. Kok Yo. kayak apa toh? Oke, untuk bentuk simple present tense sudah mengerti atau belum? Belum. Cengnya banyak Udah. amat ini orang. Belum mengerti. Ini pakai helmet dia di bawah. Hai Carlot. Zaki itu. Zaki pakai helmet. Pakai helm maksudnya. Oke. Udah jenari. Hai Carlot. Gue sih kangen sama Carlot. Oke. Kalau sudah, Apa kabar, coba Bu? Kak Reza masuk slide yang simple past tense. Hello. Bukan yang soal, tapi slide-nya dulu. Oke. Ini ada slide mengenai simple past tense, ya. Bisa dilihat ini. Oke, wait. Saya ada di Simple sini past juga. tense, ya biasanya kita bisa ketemu bentuk simple past tense ketika membaca buku cerita mengenai misalnya Cinderella, ya, atau mengenai Pinocchio, atau mengenai apa? Sleeping This Beauty, gitu where ya. was where Itu ya. did say the big ben so came. Nah, di kalimat-kalimat yang ada di bentuk naratif atau cerita-cerita zaman dahulu kala yang dimulai dari once upon a time pada zaman dahulu kala, gitu ya. Iya. Maka biasanya kata kerjanya itu kata kerja bentuk kedua atau bahasa Inggrisnya verb bentuk kedua. Ya. Iya. Misalnya untuk untuk bentuk simple past tense, ya, to be-nya itu was sama were. Ya, untuk have itu verb duanya jadi had. Untuk do jadi did. Untuk say kata kerja say verb 1 menjadi said. Get got. Make made. Go went. Take took. See saw. Come came. Nah, ada beberapa kata kerja yang ke satu, kedua, ketiganya itu berbeda. Kayak see, saw, seen, ya. Apalagi yang selalu berbeda. Itu namanya irregular verb. Kalau yang regular verb
kedua dan ketiganya sama. Misalnya kayak say, said gitu ya. Kalau yang ada lagi yang different juga dari awal, dari verb 1, verb 2, verb 3-nya itu beda, take, took, taken, seperti itu. Ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak untuk bentuk simple past tense? Jadi to be-nya pakainya was were ya. I see he eat pakai was, we you they pakai were. Kan? Ada pertanyaan sayang? Sampai sini? Coba masuk ke soal yang simple past tense, Kak Resa. Soal simple past tense. Nah, ini ada esai ya, soal simple past tense yang esai, yang A. Kalau di dalam kurungnya ada be itu to be. Untuk bentuk simple past tense, coba lihat yang nomor 1 sampai nomor 5, ya, yang poin A. Nah, kalau ada be, I itu berarti menggunakan was isinya. Ya, I menggunakan was. Kalau nomor 2, they menggunakan apa to be-nya? Were. Were, ya. Nomor 3, untuk si, be-nya menggunakan apa? Was atau were? Was. Was. Jadi nomor 1 was, be-nya, nomor 2 were, nomor 3 was, nomor 4 Were. I be. You Were pakai you? were ya. Were you? Why were you late? Gitu ya. Nomor 5 pakai apa? Be where. He I be where Kalau at the dia cinema. I be not, at the berarti cinema. harus he didn't study I last. be here in the cinema last Jadi harus night. did not. I can't He find- Did didn't not study student last night atau he study. did not. Kalau study. di simple present dia ada do Ya. does, tapi kalau di simple Siapa? present dia pakainya did. I take. Ada pertanyaan sampai sini? Gak ada. Tidak ada? Gak ada. Tidak ada. Oke. Ada aja lagi. Poin yang B, change into simple past form. Jadi rubah untuk ke bentuk yang simple past tense. Coba dilihat. Ini kan ada contohnya. She writes a love letter. Maka dirubah ke bentuk simple past tense menjadi she wrote a love letter. Write. Itu ada bekas coretan. Iya, jadi wrote. Ya, hanya merubah predikatnya. Jadi kalau dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia itu kan ada subjek, predikat, objek gitu ya. Ada bekas coretan di sini. Nomor 1 coba. Bring-nya dirubah jadi apa? Bring-nya dirubah menjadi bentuk kedua dari bring adalah broke. Tulisan tahu nggak tulisan broke gimana? Nggak tahu. B ya, R O U G H T atau bahasa Indonesia B R O U G H T. The girls bring the book. The girls broke a book. Me by Aduka. Nomor 2 by jadi book. B O U G H T. Ya kan? Kemudian nomor 3 does not do menjadi didn't do atau did not do. Nomor 4 does-nya jadi dirubah menjadi did gitu ya. Nomor 5 is-nya jadi was. Ada pertanyaan sampai sini? No. Gak ada. Nggak ada. Saya gak bisa jawab. Nggak bisa jawab. Oh, untuk yang kelas yang SD ya, nggak bisa ya.
Kalian ikutin aja ya, tetap ya Banyak supaya jawab. tetap lebih. Jadi aku gak bisa jawab. Jadi Ya, banyak jawab. setidaknya Banyak jawab. sudah diajarin dari awal sama Bu Hesti. Ya. Carlos capek, Carlos. Kagak. Jasad. Dudukan. Bahasa Indonesianya harus Saya bagus. tuh. Enggak atau tidak. Oke, selanjutnya coba cek nomor 1 sama nomor 2. Nomor 1 jawabannya apa? Kan bentuknya simple past tense kan? Simple past tense itu cuma ada was sama were kalau dia to be. Berarti nomor 1 apa? Yang A. I was. Yang B maksudnya I was. B. I Ya. was in Untuk Seoul nomor last 1 I week. was. Yang B. B. Yang maksudnya B. Nomor 2. B. B yang B. My mother was cooking the kitchen. Cooking. Cooknya pakai yang Cook some cake. Cook yang ada some ed-nya cake. ya. Cook yang B. Yang B. Berarti nomor 2 adalah yang A. Kemudian, ya, karena kan harus pakai bentuk kedua kan. Nomor 3. A. Did Apa? not. He A. did not. Yang A benar. Kemudian nomor 4 bagaimana? Oh. Nomor 4 bagaimana? C. C. Nomor 4 yang C. 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 C, benar sekali karena harus ada kata kerja bentuk keduanya. Itu ya. Oke, kemudian nomor 5 gimana? Itu disusun kalau nomor 5. I know last day she Nomor 5. ignore my call. Bagaimana? She ignore my call. Last day she ignore my call last day, gitu ya? Last day Ignore my call last day. D. Nomor 5 adalah yang delta. D, memang benar ya. Ignore. Yang D delta. Last day. Bagaimana dengan yang nomor 5? Tadi nomor berapa? Nomor 6, Bu. Tadi 5, sekarang 6. Sampai nomor 6 ya? Oh iya. Enggak, ini nomornya acak ini kayaknya, salah Ibu Hesti. Zaki. Ada yang ini kan? Ada yang arrange the jumble lagi kan? Apa? Oke, masuk yang nomor 6 yang bukan jumble deh, yang Mr. Angga. Coba yang Mr. Angga saja. Mr. Angga, pakai kata kerjanya yang mana? Meet, Met. Or meet. Atau has? Met atau Met. No. Met. Sorry, meet. Yang mana? Met. Or husband. Yang mana sayang? Untuk nomor 6. Meet. The children sing and dance. Kata kerja bentuk keduanya yang mana untuk meet? Met. Yang D. Yang A, the children sing and sayang. dance. Kan simple past tense. Oke, nomor 7. Sing and dance. Sing and dance. Sing and Yang dance. C ya. Sing, bukan sing and dance. Itu Iya, aneh. yang C. Bukan. Yang C ya. Nomor 8. B. Nomor 8 apa? B. Yang B, bravo. Karena kata kerja bentuk kedua. Out of the look out of the Nomor window. Yang B. D. Nomor 9 ya. A. Did not ya. The boy didn't know. Still alive. Nomor 10 ya. Sepuluh C. 10 C. Yang A tuh. Yang A.
Drinks itu dia student drinks. Tapi drang gitu ya Drinks in tulisannya the DR. class. B sayang, tapi tambahin R ya. Oke. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Kita 10 aja, nggak usah banyak-banyak. Ada pertanyaan anak-anak ibu? Enggak. Ya. Tahu T itu nomor 10 drink. A yang A. Yang A badan. Aduh. Halo. Halo, sudah? Ya P banyak amat. Oke, Kak Intan untuk yang SMA ada berapa ya di sini? 10. Bukan 10, banyak. Udah. Oke. Mungkin yang selanjutnya adalah soal yang akan Ibu berikan ke kakak-kakak kalian yang SMA, yang tadi adalah untuk yang elementary school sama yang Aku semasnya aku kemana-mana. Kirim aja ya. Untuk Di mute-nya. banyak anak SD. Kak ini saja untuk yang SMA mungkin nanti akan yang karena soalnya agak berat. Soal untuk direct and indirect, kenapa Ibu masuk yang direct? Ya, untuk direct and indirect, karena di direct and indirect itu udah mencakup semua tenses, ya, jadi udah Kalian tahu bahasa Turki enggak tuh? Kalian tahu bahasa Turki? Apa namanya, lebih complicated ya soalnya, tapi itu soal yang terbaik. Astagfirullahaladzim. Malas apa yang jawab? Oke, selanjutnya akan dibantu dengan Kak Intan. Kak Intan? Tunggu sebentar ya. Oh, aduh. Can I leave? Oh. No. Slow man. Atas partisipasi adik-adik yang super. Kak Intan dan Miss Hesti sama kalian. Super girl. Super girl dan super boys. Pokoknya kalian Permain aja. rasa bangga Abi, ini itu super Abi. bisa kalian lihat dari senyum. Kalian tuh luar biasa. Hadirnya kalian pagi ini menyaksikan kegiatan dari pertama sampai sekarang itu amat sangat patut diacungkan jempol. Dari hadirnya, dari kalian mau mandi, dari kalian mau berpakaian rapi, dari kalian mau duduk manis, duduk sopan, duduk luar biasa. Semoga Tuhan membalas dengan segala kebaikan untuk kita semua ya. Jadi kalian buat yang sekarang ini udah selesai nih kegiatan kita nih. Buat yang sekarang udah ngerasa lapar, buat yang ngerasa sekarang udah mulai aku ngantuk, jangan lupa makan siang dulu. Perbanyak minum air putih. Ibu makan siang. Herbal-herbal seperti contohnya buah, madu, ya, untuk menjaga imun tubuh kita. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, lindungan Tuhan, agar senantiasa kita tidak terkena COVID-19.
COVID-19 ya, tidak terkena terkena virus COVID-19. Dan semoga kita semua selalu diberikan kemudahan oleh Sang Maha Kuasa untuk segala apapun yang kita harapkan, semoga dikabulkan. Sekian dari Kak Intan dan Miss Hesti dari Homeschooling Prima Edugama. Atas segala khilaf, salah ucap maupun perilaku, kami mohon dimaafkan. Sukses untuk kita semua. Dan Kak Intan dan Miss Hesti juga Homeschooling Prima Edugama mengakhiri. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat beristirahat. Silakan Miss Tessa. Bye. Waalaikumsalam. Siapa itu? Kayaknya dimatikan videonya boleh. Kita berpamit.